Kembali berjumpa di program Bible Everyday. Kita lanjutkan terus pelajaran kita. Kita sudah tiba di Markus pasal yang ke-7. Ada beberapa perikop di Markus pasal 7, tapi saya ingin bahas tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Alkitab menulis seperti ini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang skeptis untuk menyerang kekristenan, untuk menyerang apakah Yesus itu benar-benar punya kasih. Bukankah lebih bisa dikatakan Yesus itu rasis? Kenapa? Karena Yesus seolah-olah hanya maunya menyembuhkan orang Israel saja. Yesus ini maunya hanya untuk domba-domba Israel saja. Dan sementara perempuan yang dari bangsa Sirofenisia, perempuan asing, malah dikatakan apa? Tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Malah perempuan ini seolah-olah dianjing-anjingkan. Benarkah Yesus rasis? Kalau kita memahami dengan konteks yang keliru, dengan perspektif yang keliru, maka yang muncul adalah Yesus rasis. Karena Yesus berkata tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Tapi kalau kita membaca konteks ini secara keseluruhan dan kita membacanya dengan diterangi oleh Roh Kudus, kita tahu Yesus bukan rasis. Yesus sedang menguji iman daripada perempuan Sirofenisia ini. Hal yang pertama yang kita harus catat baik-baik. Kenapa kadangkala kita dihadapkan dengan sebuah pergumulan, Tuhan tidak langsung jawab. Bukankah dengan kemahakuasaannya Yesus bisa menyembuhkan penyakit kita? Ketika kita berada dalam kesulitan keuangan, Yesus bisa memberkati kita dengan cara yang ajaib. Ketika kita divonis dengan penyakit yang menakutkan, Yesus bisa sembuhkan. Kalau kita mengalami masalah ini dan masalah itu, Yesus bisa langsung menguraikan karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi pertanyaannya, kenapa kadangkala Yesus seolah-olah mengulur-ulur waktu, tidak segera menolong? Kenapa? Mirip dengan kisah ini, Yesus mau menguji iman kita. Yesus mau menguji hati kita. Yesus mau melatih iman dan pengharapan kita. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Tuhan, sehingga Tuhan seolah-olah tutup mata terhadap kesulitan kita. Tuhan tutup telinga terhadap doa-doa kita. Seolah-olah kita ini tidak dikasihi oleh Tuhan. Ingat firman-Nya juga menulis bahwa kita ini ada di tangannya Tuhan. Kita ini ada di pikirannya Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi Anda. Anda dan saya setiap hari diperhatikan oleh Tuhan. Masalahmu, apa yang kau alami, Tuhan tahu dan Tuhan rindu menolong. Kalaupun hari ini belum mengalami pertolongan, karena Tuhan sedang menguji hati kita, memurnikan hati kita. Lalu berikutnya, perempuan ini diuji seperti itu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyerah? Apakah dia menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus? Apakah perempuan ini akhirnya berkata Yesus tidak kasih tapi rasis? Ternyata tidak. Perempuan ini berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jawaban yang luar biasa cerdas, tapi menunjukkan iman yang sangat kuat, iman yang sangat besar. Maka Yesus pun berkata, karena kata-katamu itu, karena imanmu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan ini mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena perempuan ini memperjuangkan pergumulannya terus di hadapan Tuhan. Maka poin yang berikutnya yang kita perlu pelajari, kalau Anda dihadapkan dengan kesulitan,
Ada hal yang memang Anda harus perjuangkan. Jangan menyerah. Jangan berhenti di tengah jalan. Bawa terus di dalam doa. Perjuangkan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Hari ini Anda berdoa belum mendapatkan jawaban. Besok tetap berdoa. Lusa tetap berdoa. Kapanpun terus berdoa. Minta kehendak Tuhan dinyatakan. Tapi bagian kita adalah memperjuangkan apa yang kita doakan. Jangan jadi orang Kristen gampang patah arang, gampang kecewa, gampang putus asa. Begitu tidak mengalami jawaban Tuhan, langsung kita tinggalkan doa-doa kita. Kita tinggalkan ibadah kita. Karena kita merasa seolah-olah kecewa hasilnya. Belajarlah dari perempuan Sirofenisia ini. Dia orang tidak percaya, tapi punya kepercayaan yang sedemikian besar kepada Tuhan. Jangan sampai kita orang percaya, malah tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini, apakah kita mengalami pergumulan seperti perempuan Sirofenisia ini? Taruh imanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Kalaupun sepertinya kita berada di dalam masa penantian yang cukup panjang. Karena Tuhan mau melihat hatimu, karena Tuhan mau melihat imanmu. Tancapkan kuat iman pengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan orang-orang yang mengandalkan Dia tidak pernah dipermalukan. Tuhan berkati.